Pria ini dihajar sampai babak belur. 10 tahun kemudian, dia sekarang menjadi seorang peretas yang handal. Hari itu, dia menggunakan nomor panggilan palsu untuk menghubungi polisi. Mengatakan besok akan ada yang merampok bank. Perampoknya adalah orang yang dia cari. Polisi merasa bahwa ini mungkin hanya laporan palsu. Namun teman polisi masih mempercayai laporan itu. Jadi saat pagi hari, mereka berjaga di depan bank. Sebuah mobil telah menarik perhatian polisi. Benar saja, mereka adalah para perampok yang mengenakan kacamata hitam dengan masker. Saat mereka akan beraksi, tiba-tiba sebuah telepon masuk. Menyuruh perampok itu pergi karena ada polisi di sana. Perampok itu segera memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dan benar, dia melihat ada polisi yang sedang berjaga di sana. Peretas itu memerintahkan untuk melarikan diri. Perampok itu menanyakan siapa yang menelpon. Dengan cepat mereka ke dalam mobil. Mereka segera mengikuti instruksi dari telepon itu. Di dalam mobil, polisi Zhang bangun dan melihat perampoknya. Segera menyuruh bawahannya untuk bertindak. Di sisi lain, pria itu meretas sistem kamera pengintai di jalan. Sukses membantu perampok untuk menghindari kejaran polisi. Saat sudah terbebas dari kejaran polisi, perampok mengucapkan terima kasih. Lalu dia langsung memutus telepon tersebut. Mengapa peretas itu membantu perampok untuk melarikan diri? Ini semua dilakukannya untuk membalaskan dendam. Ternyata 10 tahun yang lalu, peretas berkelahi dengan preman di sekolah. Dengan sangat kejam, dia memukulnya hingga babak belur. Sejak saat itu, dia harus bergantung pada obat untuk bertahan hidup. Tak cuma itu, preman juga pernah menjatuhkan seorang wanita dari ketinggian. Beruntung wanita itu dirawat tepat waktu. Tapi dia masih meninggalkan bekas luka di punggungnya. Wanita ini adalah seorang pemain biola di sebuah band. Namun gurunya kurang menyukai permainan biola wanita itu. Guru masih belum tahu tujuan wanita itu bergabung dengan band. Wanita ini mempunyai rencana rahasia. Karena ingin berlatih biola, wanita ini memiliki janji pribadi dengan guru. Melihat baju wanita yang aduhai, guru itu langsung terpesona. Itu semua disaksikan oleh Tu alias peretas. Guru ini juga tidak menyangka bahwa mahasiswi ini adalah putri kandungnya. Sekitar 20 tahun yang lalu, ibunya berdiri sendiri di pinggir jalan. Tiba-tiba seorang pria berhenti, mengatakan akan mengantarnya pulang. Namun tak disangka pria itu malah berbuat kebejatan. Tak terduga setelah mengetahui dirinya hamil, penduduk desa mengejek dan memarahi pria tersebut. Sampai 6 tahun kemudian, ibunya melihat berita tentang pria itu di sebuah koran. Dia mencoba mencari pria yang pernah menghamilinya, dan memberitahu bahwa putrinya sedang sakit. Pria itu memberinya segepok uang untuk perawatan putrinya. Saat bergegas pergi, ibunya meminta pria itu untuk menemui putrinya. Namun dia balik memarahinya, dan meminta untuk jangan mengganggu aku lagi. Lalu dia pergi di sana. Tapi belum pergi jauh, lalu dia kembali. Karena tidak ingin wanita itu mengganggunya lagi, dia membunuhnya secara langsung di hutan. Kejadian ini dilihat oleh anaknya. Dia menangis melihat ibunya dibunuh. Pria itu lalu mengubur gadis itu. Dikira sudah meninggal. Ternyata wanita itu masih hidup. Dengan sedikit hati nurani, pria itu membawanya ke depan gerbang rumah sakit. Dan Tu kecil memegang tangan ibu itu. Sedari kecil dua orang itu tinggal bersama. Tahun itu melindunginya dari preman di sekolah. Sejak saat itu, dia hanya bisa mengandalkan obat untuk bertahan hidup. Kini keduanya telah dewasa, maka Tu berencana untuk membalas dendam. Pertama, Tu menyuruhnya untuk berpura-pura menjadi muridnya, supaya bisa mendekati lelaki tua itu. Karena kecantikannya, pria itu dengan mudah tertarik. Beruntung gadis itu selalu menjaga jarak, supaya guru tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu, para perampok berhasil menemukan tempat persembunyian Tu. Tapi preman itu masih tidak tahu ini semua rencananya. Preman itu berterima kasih, karena Tu sudah menyelamatkannya dari kejaran polisi. Namun mengapa Tu melakukan hal tersebut? Tu mengatakan hanya ingin mengasah kemampuannya, dan ingin bekerja sama dalam pencucian uang. Preman itu lalu membawanya ke dermaga. Di sisi lain, wanita itu mengundang guru biolanya untuk datang ke dermaga. Kemudian beberapa hari selanjutnya, Tu mendapat kabar ada sebuah mayat wanita ditemukan di hutan. Lebih tepatnya satu set kerangka tulang. Polisi membawa mayat tersebut. Setelah pemeriksaan forensik, ini adalah tubuh seorang wanita. Waktu kematiannya adalah sekitar 10 tahun. Setelah diselidiki, wanita itu ternyata ibu dari wanita biola. Penanggung jawab kasus ini menyelidiki semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut.
Namun tidak ada petunjuk sama sekali. Tiba-tiba polisi Zhang mendapat telepon dari Tu. Dia memberitahu polisi siapa pelaku dari kasus tersebut. Guru datang. Dia ingin berkencan dengan murid perempuannya di dermaga. Namun saat di dermaga dia hanya melihat Tu di sana. Dan Tu mengatakan kejahatannya 10 tahun yang lalu. Lalu guru itu mengambil kapak. Mencoba menghajar Tu dengan kapak tersebut. Saat mereka sedang bertarung, preman itu datang dengan senjatanya. Jika tidak ingin ditembak kau harus memberiku uang. Saat ini, preman itu masih belum tahu kalau sekarang dia sedang dimanfaatkan oleh Tu. Preman menembak pria tua itu. Di luar polisi Zhang sudah sampai dermaga. Kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut. Preman itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menanyakan siapa kepada polisi tersebut. Polisi Zhang memberitahu identitasnya. Menyuruh preman itu menyimpan senjatanya. Polisi mengetahui, preman tersebut dulunya berandalan di sekolah. Namun preman tersebut tidak mengerti apa yang polisi katakan. Kamu tidak ingat dengan sekolah kesejahteraan. Mendengar kata-kata dari polisi tersebut, tampaknya ada sesuatu yang dia ingat. Ternyata, pada saat dia melempar wanita itu dari ketinggian, preman itu juga ikut terlempar. Dia juga jatuh dari ketinggian, dan koma lebih dari setengah tahun. Dia juga kehilangan ingatan sementara. Setelah mengingat semuanya, dia berniat menembak Tu. Beruntung polisi itu lebih cepat menembak lengan preman. Di saat guru itu akan kabur dia dihadang oleh Tu. Masuklah mereka ke dalam kapal. Karena sudah cedera, Tu tidak dapat mengalahkan guru tersebut. Pada saat itu, polisi Zhang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Tu. Dia menghajar guru, lalu mendekati Tu di saat nafas terakhirnya. Tu meminta polisi Zhang untuk menghancurkan kapal ini. Kemudian kapal itu meledak, karena sebelumnya, dia mengetahui penyakit otaknya sudah diambang batas. Dan kehidupannya tinggal sebentar lagi. Jadi meminta polisi itu untuk meledakkan perahu bersama dirinya. Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.